مشايخنا. Maka kata para ulama ahli zikir, kalau kamu zikir betul-betul sampai masuk dalam hati kamu, mesti akan timbul cinta kepada Allah. Kalau kamu cinta kepada Allah, pasti akan cinta kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu kekasih Allah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, akhirnya cinta kepada sunnah-sunnahnya, cinta pada perjuangannya. Ini kalau zikir yang sebenar-benarnya. Jadi tidak ada amalan itu bertentangan satu sama lain sebetulnya itu. Tapi kalau orang melihat zahirnya hadis ini tadi, membaca sekilas, wah seolah-olah sudah ini amalan tertinggi itu zikir, maka tidak perlu amalan lain, begitu. Tidak. Amalan lain itu akan mengikut kepada zikir itu. Paham itu ya kawan? Kemudian yang kedua, amalan apa saja? Amalan apa saja? Entah sholat, entah zakat, entah puasa, entah haji, entah dakwah, amalan apa saja itu tanpa ada unsur zikir, maka sebetulnya bukan amalan. Namanya amalan itu apa tuh? Berbuat sesuatu karena taat pada Allah. Kalau dia tidak ingat sama Allah, bagaimana? Kalau dia tidak ingat sama Allah, berarti amalannya itu amalan kosong, kayak robot. Ini namanya amalan itu amalan apa saja mesti harus ada unsur zikir. Di sini inilah letak keistimewaan zikir. Maka kamu sholat itu nilainya itu sejauh mana kamu ingat pada Allah waktu sholat. Zakat begitu juga, puasa begitu juga. Maka Nabi ditanya mengenai hal ini, sudah ditanyakan oleh para sahabat. Manakah orang yang zakat yang paling tinggi pahalanya, yang paling banyak zikirnya, katanya. Orang yang paling tinggi sholatnya siapa? Yang paling banyak zikirnya. Yang paling tinggi jihadnya, pahalanya, yang paling tinggi zikirnya. Jadi zikir itu harus ada dalam seluruh amal. Karena kalau tidak ada ingat pada Allah, sebetulnya amalan-amalan kita ini walaupun baik, itu tadi sebetulnya itu jadinya kayak nggak ada niat, jadinya itu nilainya jadi merosot. Jadi kalau kita amal ini senantiasa ingat pada Allah, itu amal kita baru bernilai. Di sini inilah kepentingan zikir dalam setiap amal. Nah, zikir 33, 34, zikir 100 pagi, 100 petang dan sebagainya itu, ini zikir. Itu zikir dengan lisan namanya. Zikir itu bukan hanya itu saja. Hati kamu ingat pada Allah itu zikir, dan ini diperlukan dalam setiap keadaan. Qala Mu'adz, ma syai'un, tidak ada sesuatu anja yang lebih menyelamatkan dari siksa Allah, min dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Rawa Ahmad bi isnadin hasan wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Allah. Dan jangan kamu pahami adab Allah itu hanya di akhirat, tidak, di dunia juga. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ya, ada adzabul adna, siksa yang kecil itu siksa di dunia. Ada siksa besar di akhirat. Jadi dosa-dosa kita ini akan mendatangkan musibah itu di dunia dan akhirat.
Nah, dengan zikir itu kita akan selamat dari akibat daripada siksa-siksa kita itu, daripada dosa-dosa kita itu, dunia maupun akhirat. Maka zikir itu perlu, sangat penting supaya kita ini tidak kena azab sebab dosa-dosa kita. Wa kharaja Tirmidzi bi isnadihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, baginda Nabi ditanya, ayul ibadi, manakah hamba-hamba afdalu yang lebih utama darajatan derajatnya indallahi di sisi Allah yaumal qiyamati pada hari kiamat. Manakah hamba yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Qala, baginda mengatakan, adzakirunallah katsira, adalah orang-orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Katanya kalau dalam bahasa Arab itu 3 sudah banyak. Kalau 3 kali sudah banyak begitu. Oh, itu bahasa Arab lain. Banyak yang dimaksud di situ ya banyak sesuai dengan keperluannya. Makanya kamu punya uang 3 rupiah banyak belum? Sedangkan kamu itu perlu bangun rumah, perlu 100 juta, punya 3 rupiah. Oh, ini sudah banyak, lebih dari 3 sudah banyak. Nah, tidak begitu itu. Nah, kita ini sangat-sangat perlu dengan zikrullah. Karena Allah itu melihat kita 24 jam, mendengar kita 24 jam. Kita perlu kepada Allah setiap detik. Maka kamu renungi sendiri berapa banyaknya zikir itu diperlukan. Setiap detik itu kamu perlu dengan Allah. Jadi jangan kamu merasa zikir pagi petang sudah banyak, jangan begitu. Kita ini baru usaha lebih banyak lagi gitu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, berdiri, duduk, berbaring senantiasa ingat pada Allah. Itulah para sahabat. Kamu coba duduk di sini. Kamu ya. Saya ingin melihat ngantuk kamu tuh, kayak enak kelihatannya. Kamu duduk di sini. Dekluk. Tenang kelihatannya kamu, tenang. Di pondok itu tenang sehingga dekluk. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wa minal ghazi, apakah orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak itu lebih utama daripada orang yang bertempur fi sabilillah, di jalan Allah? Kala baginda Nabi mengatakan, lau daraba, seumpama dia memukul bisayfihi, dengan pedangnya, dengan senjatanya, fil kuffari, di dalam orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, hatta yang kasiro, sehingga senjatanya putus, wa yahtadiba, dama, dan berlumuran darah, lakana dzakiruna, tentu orang-orang yang zikir Allah kepada Allah, afdhala, lebih utama, darajatan, derajatnya. Yang zikir itu derajatnya lebih tinggi daripada orang bertempur. Padahal orang bertempur itu sudah saya katakan tadi, derajatnya sangat tinggi karena ini membela agama, mengorbankan nyawa demi membela agama.
Tapi orang yang berzikir lebih utama lagi. Bukan berarti membela agama tidak penting, bukan begitu. Saya ulang-ulang. Maka dalam hadis-hadis dikatakan ibadah sholat itu ibadah terbaik. Bukan berarti nggak usah haji, bukan berarti nggak usah puasa. Saya ibadah terbaik saja saya. Sholat aja. Ramadan nggak mau puasa. Oh, keliru. Puasanya tetap wajib. Akhirnya baca dalam bab puasa. As-shaumu la idla lahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Puasa itu tidak ada bandingannya. Wah, sudah saya puasa aja nggak usah sholat. Kemudian baca fadilah haji. Haji mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga. Saya sudah haji kok, sudah nggak usah sholat lagi. Kan sudah jelas masuk surga saya ini, haji mabrur. Kalau nggak mau sholat tidak mabrur kamu itu. Jadi jangan satu fadilah itu mengakibatkan kita meninggalkan amalan yang lain, itu keliru. Dalam tubuh manusia ini, Masya Allah, yang terpenting itu otak. Kalau sudah nggak ada otak, bukan manusia lagi, kerbau jadinya. Oh, otak yang terpenting. Ini mata nggak penting, copot aja motonya. Telinganya dicopot, jadi tuli. Jantungnya dicopot, mati kamu. Loh, yang paling penting itu otak. Iya, yang paling penting otak, bukan yang lain terus tidak penting. Cara memahami fadilah itu seperti ini. Jadi semua itu penting, semua perintah Allah penting. Ada santri kawin temanten baru ini, langsung fadilahnya tidur bersama istri dibaca tiap hari. Oh, ini pahala besar ini. Akhirnya tidur aja bersama istrinya, nggak ke masjid, nggak mau dakwah lagi. Loh, kenapa nggak ke masjid? Loh, kan sudah ibadah tidur bersama istri. Untuk apa ke masjid? Nah, bener kira-kira begitu? Bener nggak kira-kira? Nah, ini namanya itu orang tuh kalau tidak melihat kehidupan Nabi, jadi salah paham. Jadi salah paham. Ini kalau kita ini membaca hadis-hadis, prakteknya itu harus lihat bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat, bagaimana para ulama yang paham. Nah, baru benar. Ini baca hadis saja tanpa bimbingan orang-orang ahli, salah paham. Jadinya kayak begitu tadi.